Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barul Ulum SPDI, guru kelas 3 MI Al-Huda Bakalan, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MI Al-Huda Bakalan, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 3 dengan materi pokok yaitu semangat berpuasa. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu saya tanya, hari ini yang piket sudah piket semua? Oke, saya cek kebersihannya. Oke, sudah bersih. Jadi hari ini yang piket sudah mengerjakan piket. Oke, untuk berikutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai semangat nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Semuanya hadap berdiri. Kita hitung mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali ke tempat duduk. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus. Alhamdulillah, kabar anak-anak hari ini sehat-sehat semua. Oke. Untuk berikutnya Pak Barul akan mengabsen kehadiran kalian satu persatu. Rafa, Kelvin, Naila, Guntur tidak hadir. Kemana? Sakit. Oke, teman-teman yang sakit kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh, amin. Ya. Untuk selanjutnya, karena kita berada di kelas dan otot-otot terasa kaku,
kita akan mengadakan peregangan otot, lemas otot-otot kita. Oke, semuanya berdiri. Nah, kita mulai angkat tangannya ke atas, kakinya sambil jinjit. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Bagaimana otot-otot kalian? Apakah sudah longgar? Ya, alhamdulillah. Jadi supaya belajar lebih semangat, kita harus merenggangkan otot-otot dahulu. Oke, supaya tidak bosan di dalam kelas, kita adakan permainan dulu. Ya, permainan tentang ucapan disertai gerakan. Contohnya seperti ini. Topi sampean menunjuk di atas, saya di dada, bundar kan berucapkan begini ya. Jadi topi, saya, bundar. Jadi harus sesuai kata-katanya. Nanti kalau ada yang telat atau keliru menyebutkannya, akan dihukum maju ke depan menyanyi Balonku Ada 5. Oke, semuanya berdiri hadap ke depan. Topi, saya, bundar. Ya, itu telat. Haikal telat maju ke depan. Nyanyi Balonku Ada 5. Oke, silakan. Yang keras. Balonku ada 5. Lupa-lupa. Hijau kuning kelabu. Terus dar. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Rukun Islam ada 5. Ya, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Rukun Islam, rukun Islam itu ana 5. Siji syahadat, loro sholat, telu zakat, papat poso, 5 munggah haji ing Baitullah. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang semangat puasa. Subbab yang pertama yaitu tentang sunnah dalam puasa. Hal yang membatalkan puasa dan yang berikutnya orang yang boleh tidak puasa. Jadi materi ini tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai yaitu nih, mari kita baca bersama-sama tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Baca bersama-sama. Setelah membaca teks bacaan sunnah-sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan orang yang boleh tidak puasa, siswa mampu menganalisis isi dari teks yang dibaca. Yang nomor 2, tujuan yang nomor 2, setelah membaca teks bacaan sunnah-sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan orang yang boleh tidak puasa, siswa mampu menguraikan isi dari teks bacaan. Yang nomor 3, setelah membaca buku paket
dan LKS tentang sunnah puasa, hal yang membatalkan puasa dan orang yang boleh tidak puasa, siswa mampu meringkas. Jadi meringkas, meringkas isi dari buku tersebut. Yang nomor 4, setelah kalian meringkas materi itu tadi, siswa mampu menyajikan ringkasan tersebut. Dan yang terakhir, setelah membaca cerita orang yang boleh tidak puasa, siswa mampu mempresentasikan isi dari cerita tersebut. Dari tujuan-tujuan ini nanti kalian harus menguasai, yaitu tentang itu. Berikutnya materi-materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kesunahan dalam berpuasa. Apa saja kesunahan yang terdapat dalam puasa biar puasa kita mendapat tambahan pahala, ya. Apa saja? Yang pertama, makan sahur. Jadi sampean seumpama nggak makan sahur tidak apa-apa, namun kalau sampean makan sahur kalian mendapat kesunahan, ya. Yang nomor 2, menyegerakan berbuka. Jadi sampean segera berbuka ketika masuk maghrib langsung berbuka, ya. Seumpama saya bukanya waktu masuk isya, bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Wayai isya kamu baru berbuka boleh, tapi tidak dapat kesunahan dalam berpuasa. Yang nomor 3, memberi makan orang yang berbuka puasa. Jadi memberi takjil di masjid, contohnya seperti itu. Jadi sampai sudah melakukan kesunahan berpuasa. Yang nomor 4 yaitu membaca Al-Quran atau istilahnya tadarus. Jadi kalau di bulan Ramadan membaca Al-Quran itu disebut tadarus. Untuk yang nomor terakhir, kesunahan dalam berpuasa yaitu memperbanyak sedekah. Jadi sedekah di bulan puasa hukumnya sunnah, apalagi di bulan puasa pahala berlipat ganda. Sampean bersedekah 1 rupiah akan dilipat gandakan kali 700 kali, itu ya. Oke, subbab yang kedua yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, ada banyak sekali hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya yang nomor 1, makan dan minum dengan sengaja, itu ya. Dengan sengaja. Tapi kalau sampean puasa pertama biasanya lupa, pagi-pagi makan tuh, aku ini mau puasa ya, saya keluar. Gimana ini puasa saya batal enggak? Tidak batal karena tidak sengaja. Kalau sampai sengaja, genek wong roh, saya makan delik-delik di isor meja. Nah, itu baru batal karena sengaja. Sampean sengaja makan, itu batal puasa. Yang nomor 2, muntah dengan sengaja. Jadi muntah sampean sengaja. Bagaimana sampean muntah sengaja itu? Biasanya sampean main jari di mulut, akhirnya perut rasa mual-mual. Itu jadi bisa disebut muntah sengaja, seperti itu. Yang nomor 3, hilang akal atau gila. Yang nomor 4, keluar darah haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Jadi siklus perempuan per bulan ada yang namanya haid. Jadi jika datang haidnya, menstruasinya, keluar darah ada perempuan, itu nanti akan membatalkan puasa. Jadi puasanya batal saja, itu ya, kalau keluar darah haid. Atau nifas. Nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan, itu ya. Ini juga batal puasanya kalau keluar darah
keluar dari agama Islam. Jadi berniat mau pindah agama kan? Tak pindah agama Islam bosok enak, tak pindah Kristen. Nah itu sudah keluar dari agama Islam, disebut murtad, maka batal puasanya. Yang nomor terakhir, berniat untuk membatalkan puasa. Sampean padahal tidak ngapa-ngapain, enggak makan, enggak minum, melaksanakan puasa, tapi di siang hari sampean berniat aku tak membatalkan puasa, wis saya berniat. Niat itu dalam hati, gak ada orang yang tahu ya. Dalam hati itu berkata, saya niat membatalkan puasa, aku niat membatalkan puasa. Nah, kalau sudah berniat seperti itu, sampean langsung batal puasanya, tidak sah. Jadi padahal itu gak ada orang yang tahu, niat dalam hati saja bisa batal puasanya. Sebab kita yang terakhir yaitu orang yang boleh tidak berpuasa. Jadi ada beberapa orang yang boleh tidak melaksanakan puasa. Siapa saja orang yang boleh tidak melaksanakan puasa? Yaitu yang pertama orang yang sedang sakit dan setiap waktu harus minum obat, minum energi yang banyak. Jadi orang yang sakit boleh meninggalkan puasa, nanti diganti di lain hari, seperti itu. Yang kedua orang musafir, orang yang bepergian jauh. Jadi kalau ada orang bepergian jauh, contohnya ziarah wali, itu ya jauh, itu boleh tidak berpuasa namun mengganti di lain hari. Itu namanya musafir ya. Itu yang berikutnya orang tua yang sudah lemah, orang tua yang sudah tidak kuat berpuasa, itu juga boleh meninggalkan puasa, namun caranya nanti mengeluarkan fidyah untuk memberi makan kepada fakir miskin sebagai ganti tidak bisa puasa. Itu untuk orang tua yang sudah lemah. Yang nomor terakhir, orang yang hamil dan menyusui. Jadi bagi perempuan yang hamil dan menyusui, ya khawatir kepada anaknya di dalam kandungan, nanti kalau saya ajak puasa anaknya kecil, sakit atau ada kelainan, maka ibu yang sedang hamil boleh tidak puasa, atau ibu yang sedang menyusui bayinya masih netek pada ASI ibunya itu ya, membutuhkan asupan gizi yang banyak, maka ibu yang menyusui boleh tidak puasa. Syaratnya mengganti di lain hari. Oke, untuk memudahkan kalian memahami materi, Abarul akan memberi gambar supaya kalian lebih menikmati bagaimana materi kita hari ini. Itu di sini ada gambar anak yang sedang makan, namun dia lupa kalau hari ini adalah hari puasa. Maka anak ini lupa makan, makanya puasanya tidak batal, dan makanan yang tersisa di mulut itu harus kita kumur-kumur dan kita keluarkan langsung, harus sampai bersih supaya kita ingat tidak menelan makanan lagi. Yang berikutnya yaitu ini gambar orang yang sengaja untuk memuntahkan isi dalam perutnya. Jadi orang yang sengaja jarinya dimasukkan dalam mulut sampai ada kerongkongan dalam, itu perut akan terasa mual-mual. Nah, itu sudah kita sengaja untuk mengajak biar muntah. Jadi kalau yang seperti ini itu termasuk yang membatalkan puasa. Apakah orang gila itu sehat-sehat saja, nggak pernah sakit? Nah, orang gila itu sehat nggak? Kelihatannya sehat, nggak enak loro, panas,
mas kalau waktu kan nggak punya ya itu orang gila itu apakah sehat? Nah, kalau jasmaninya memang sehat tapi pikirannya tidak bisa berpikir dengan jernih. Tuh makanya orang yang gila, sakit jiwa, sakit ingatan, sarafnya terganggu, jadi pikirannya tidak bisa berpikir normal, itu bisa batal puasanya, nggak perlu puasa orang gila itu ya, karena dia tidak bisa berpikir jernih. Sampai yang keempat ini ya, gambar ibu yang sedang haid dan nifas. Ini gambar yang setelah nifas. Jadi ibu-ibu kalau setiap bulannya ada yang namanya haid. Kalau setelah melahirkan itu namanya nifas. Biasanya sampai 6 minggu ya, 6 minggu banyak sekali bisa. Tuh gambar yang berikutnya sampai perhatikan, ada seorang perempuan yang pindah agama, dia masuk di agama Kristen dan keningnya ditulisi salib. Jadi ini sudah dianggap murtad. Jadi orang yang beralih agama atau berniat keluar dari agama, nggak agama sama sekali, yura Islam, yura Kristen, yura Hindu, yura Buddha. Jadi intinya murtad itu keluar dari Islam. Jadi orang yang keluar dari Islam dia itu menjadi kafir ya, baik dalam niat maupun perkataan maupun dalam perbuatannya, itu bisa menyebabkan murtad. Tuh ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada tabel untuk mempermudah memahami tentang orang yang boleh tidak puasa. Ini ada tabel kodok, ada tabel fidyah. Kodok itu artinya, ada yang tahu kodok artinya apa? Kevin, apa artinya kodok? Iya betul sekali. Jadi kodok itu mengganti puasa di lain hari. Hari itu dia tidak bisa puasa, namun mengganti di lain hari. Terus ada yang namanya membayar fidyah. Ada yang tahu apa arti membayar fidyah? Apa? Apa itu fidyah? Yaitu memberi makan fakir miskin. Yaitu di hari itu juga dia tidak berpuasa, maka dia harus mengeluarkan makanan untuk fakir miskin. Itu yang namanya fidyah. Oke, langsung kita bahas yang pertama untuk orang yang meninggalkan puasa, anak kecil. Apakah harus kodok? Tidak. Fidyah? Tidak. Itu anak kecil. Anak kecil sampean ini nggak puasa, nggak perlu mengodok dan tidak perlu fidyah. Untuk yang nomor 2, orang gila yang tidak disengaja. Jadi orang gila alami, tidak disengaja. Sengaja itu seperti minum minuman keras itu disengaja, akhirnya dia hilang ingatan. Ini yang tidak sengaja, tidak kodok dan tidak fidyah. Kalau gila yang disengaja, dia harus menggantinya di lain hari, namun tidak fidyah. Terus untuk yang sakit bisa sembuh, itu mengganti di lain hari, tidak fidyah. Terus ada yang sakit tapi tidak ada harapan sembuh, tidak mengkodok namun mengeluarkan fidyah. Terus orang yang khawatir akan dirinya, jadi dia hamil, khawatir kepada dirinya sendiri dan bayinya, jadi dia khawatirnya nanti kalau nggak kuat pas puasa bayi saya ini nanti bagaimana. Ini caranya ya, harus mengkodok namun tidak membayar fidyah. Tapi kalau ada khawatir pada bayinya saja, jadi ibunya itu tadi khawatir pada si kecil saja, si dalam kandungan itu, nek anakku datang saya tidak makan nanti takutnya meninggal laparan. Jadi itu seorang ibu harus mengkodok dan membayar fidyah. Jadi kalau yang
khawatirnya ada dua kepada ibu dan anak, itu cuma mengkodok. Kalau kawin kepada anak saja harus mengkodok dan membayar fidyah. Ada dua ya, ini khawatir pada anak. Yang berikutnya haid itu harus mengkodok saja, tidak fidyah. Nifas juga mengkodok saja, tidak fidyah. Itu adalah tabel tentang kodok dan fidyah. Oke, untuk memotivasi kalian dalam belajar, Pak Barul akan menayangkan video tentang tokoh yang kalian sukai, yaitu SpongeBob, Patrick, dan kawan-kawannya sedang melaksanakan puasa. Kira-kira apa yang ada dalam video ini tadi? Mari kita cermati bersama-sama. Siang-siang begini enaknya main apa ya? Main bola? Nah ini bagus, ayo kita gaskan. Ayo tuh main bola, saya kiper, saya striker, saya back, dan Nausa. Ayo kita gaskan. Senang tahan haus sekali bede. Ini udah puasa, saya mau bilang, saya sengaja minum, jangan sembarang. Ya, tapi sudah terlanjur masuk di perutku. Oh iya Pak. Iya, jangan sembarang menuduh. Nanti saya lupa kalau lupa tidak boleh puasa. Mumpung darah, baca apa dulu ya. Nah, semua ini. Baik, itu tadi adalah tayangan video tentang Patrick, SpongeBob, dan kawan-kawan sedang melaksanakan puasa. Apa inti dari video tadi? Mbak, salah satu angkat tangan. Oh ya, Kelvin, apa? Iya, bagus sekali, beri tepuk tangan kepada Kelvin. Jadi ketika berpuasa jangan berbohong, itu akan mengurangi pahala puasa. Apalagi makan dan minum dengan sengaja. Ya, bukan ada orang saya tak makan, ya itu kan sengaja. Itu sudah membatalkan puasa. Berbohong itu sudah mengurangi pahala. Makan minum sengaja batal puasanya ya. Jadi itu tadi inti dari video tersebut. Untuk selanjutnya Pak Barul akan menanya kepada kalian semua ya. Kenapa darah haid itu bisa menyebabkan batal puasa? Kenapa darah haid bisa membatalkan puasa? Mbak, katakan salah satu. Oh iya, Eka, apa? Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Eka. Ya, jadi kenapa darah haid itu kok bisa membatalkan puasa? Karena darah haid itu adalah darah kotor atau darah yang mengakibatkan tubuh kita terasa lemas karena zat besi yang dalam tubuh seorang perempuan telah keluar. Makanya ketika haid atau menstruasi membatalkan puasa. Tuh. Untuk berikutnya salah satu dari kalian akan membacakan teks di depan. Oke, saya tunjuk ya, Rafa maju ke depan. Oke, silakan. Makan dan minum sengaja, buta yang disengaja, hilang akal atau guna, keluar darah haid atau nifas pada perempuan, murtad atau keluar dari agama Islam, untuk membatalkan puasa. Oke, terima kasih pada Rafa. Beri tepuk tangan buat Rafa. Nah, untuk berikutnya untuk melihat pemahaman materi kalian tentang
semangat berpuasa, Pak Barul akan membagikan lembar kerja siswa. Jadi tolong dikerjakan sungguh-sungguh seberapa jauh kalian memahami materi. Tolong dikerjakan sungguh-sungguh. Dikasih nama dulu biar tidak tertukar dengan temennya. Oke, untuk berikutnya tugas kalian adalah mengerjakan LKBD yang ada di sini. Ini adalah tugas diskusi per kelompok ya. Nanti sini kelompok 1 dan ini kelompok 2 mendiskusikan tentang cerita seseorang sedang melaksanakan puasa. Nanti apa isi yang terdapat dalam cerita tersebut kalian tulis semuanya di bawahnya. Semakin banyak semakin baik. Oke, langsung saja kita bagikan lembar diskusinya. Ditulis. Waktu diskusi sudah selesai, bisa dipresentasikan untuk maju ke depan perwakilan dari kelompok salah satu dari kelompok sini. Siapa yang akan maju? Angkat tangan. Oke, Haikal maju ke depan, silakan. Yang keras. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok sini siapa yang akan maju ke depan? Angkat tangan. Nah, oke, silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan kepada Asnaha. Dari diskusi kali ini, Pak Barul akan menyimpulkan. Jadi apa hasil dari diskusi intinya? Yaitu yang pertama, dengan berpuasa akan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, yang kedua, dengan berpuasa kita telah mensyukuri nikmat Allah dengan mempraktekkan puasa. Jadi kita itu sebagai ucapan rasa syukur kita melaksanakan puasa. Oke, untuk selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab di sini. Mungkin Pak Barul menanya kalian atau kalian menanya pada Pak Barul. Mungkin dari kelompok sini ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oh ya, Rafa, apa? Apa itu murtad? Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menjawab.
Iya, betul sekali. Jadi murtad itu adalah keluar dari Islam. Betul sekali jawabannya. Untuk berikutnya mungkin dari kelompok sini. Tadi kelompok sini sudah ada yang bertanya. Di sini kelompok sini yang mau bertanya. Katakan. Oh iya. Apa pertanyaannya? Oh iya, betul. Bagus sekali pertanyaan kelompok sini. Apa itu nifas? Ya, mungkin dari kelompok sini ada yang mau menjawab, angkat tangan. Oh iya, Kelvin, silakan. Iya, darah. Jadi apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Betul sekali, itu adalah nifas. Berikutnya, ini materi kita sudah selesai. Gas di rumah nanti kalian meringkas materi hari ini yang sudah kita pelajari bersama. Bisa dilihat di buku paket. Besok pertemuan berikutnya dikumpulkan ke Pak Barul. Untuk materi berikutnya nanti tentang hikmah puasa, tolong dipelajari di rumah supaya pertemuan nanti kalian sudah bisa memahami dulu. Mari materi hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan benar. Untuk selanjutnya berdoa di depan kelas dipimpin oleh Kelvin. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.